9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Podcast kerasin sampai kerasan every week bersama Rock Al Kaburator, yeah. Juga Mr. X, Jinolen, wow. Dan Phoenix penangkar buaya, oh. No play, no harassment, no drama, talk and sharing, no judgment. Halo, selamat siang teman-teman sekalian, teman-teman sobat podcast dimanapun kalian berada. Akhirnya kita kembali lagi mengudara nih ya, podcast kali ini nih bersama Mr. X. Gitu. Apa kabar Mr. X? Kayaknya. Hah? Udah. Baik, kabar baik. Cuman kayaknya udah lama banget nih, sampai lupa caranya kayaknya. Sampai lupa. Jadi biar kalian tahu nih sebenarnya behind the scene-nya adalah kita lebih dari sejam untuk kutik-kutik ini. Bener guys. Jadi kita sekarang medianya beda ya. Medianya beda ya. Beda. Biar lebih ringan lah. Selama ini kan kita ribet di editing doang tuh. Yes. Gara-gara masalah itu. Nah ini mungkin kalau yang kayak gini mungkin bikin kerjaan Rock nggak susah-susah amat sih. Benar banget. Lebih gampang. Editingnya lebih gampang. Alhamdulillah gue baik. Ya beginilah ya. Di sana masih aman nih Jepang ya? Di sini ya kebetulan udah mau mendekati sakura blooming kan, sakura blooming, jadi udah agak hangat. Makanya bajunya begini aja nih. Ketemu. Kebalikan di Indo berarti di Indo udah mesin hujan, hujannya tiap hari badai-badai mulu nih tiap hari nih. Wah. Jadi angin kencang, ya jadi bener-bener bikin badan nggak enak di Indo. Ya gua tahu ya di daerah yang lain. Kalau di daerah gua sih rata-rata kebanyakan gitu, tapi hujannya udah kayak kadang 5-10 menit kenceng, ntar panas, habis itu hujan lagi, angin, itulah seharian. Jadi bener gak enak di badan. Oh gitu ya. Ini kita malah sekarang udah mulai kemarin summer tuh, ya. udah mulai mendekati hangat, hampir summernya nanti di bulan Juni Juli lah. Gitu. Oke, ya ini teman kita mana nih satu lagi nih? Iya, kita cuma berdua doang nih. Kita sekarang berdua gimana nih ya? Iya, karena menurut informasi yang didapat lagi sibuk. Ya, semoga semua urusannya lancar biar amin. Phoenix bisa ikutan join juga nih di podcast kita. Benar. Kita udah hampir setahun ya. Hampir setahun guys. Iya loh, gila loh. Hampir setahun kita nggak ngobrol-ngobrol nih ya. Ngobrol terakhir kita bikin video gak diupload tuh lah. Itu yang bikin gue juga stres. Karena apa? Karena editingnya dan ya itu kemarin kita agak kendala dengan software dan permasalahan apa namanya? Audio dan lain-lain. Audio. Ya karena yang ngerti cuma lu doang. Karena kita nggak bisa bantuin gitu kan. Paling cuma kesel. Kok bisa nggak ini? Padahal kita lumayan juga ya kalau udah record tuh membutuhkan waktu dan pikiran ya kan. Ya begitulah. Mudah-mudahan. Jadi apa nih? Ya, apa nih yang menarik nih? Makanya seperti biasa podcast tuh akan lanjut lagi untuk membahas tema-tema yang banyak dibicarakan orang, tema-tema virtual, masalah hati, ya kan asik. Tapi kali ini kita nggak ngurusin masalah cinta-cintaan kan? Oh iya dong. Masuk cinta terus. Setelah balik langsung cinta. Langsung cinta ya kan? Entar lah tapi kalau nggak ada host satunya nggak enak. Jadi kita ngomong yang umum dulu lah. Yang umum. Sekarang nih lagi ini kalau banyak melihat seperti berita-berita baik di sosial media, internet ataupun sampai di Jepang pun tadi baru aja dibahas mengenai software satu ini nih, bukan software sih ya, penemuan lah ya, kita bisa bilang penemuan lah ya, penemuan yang mungkin ya balik lagi ya, dua sisi mata uang lah ya, iya gak sih, ya kan, ada manfaatnya. Ya kan, tapi ada juga sisi negatifnya. Oke. Gitu. Udah paling pasti itu ya ChatGPT nih kayaknya. Nah, itu dia. Maksudnya gini, karena ini happening banget ya di Indo. Walaupun gue belum pernah coba. Tapi beberapa termasuk teman di kerjaan juga ngomongin bahwa ini ajaib banget nih katanya. Lu coba buka. Sampai saat ini gue belum pernah nyoba sih. Tapi
menjadi salah satu fenomena juga, dan sempat beberapa hari yang lalu baca juga ChatGPT ini jadi salah satu ancaman juga, makanya di Kominfo di Indonesia kalau nggak salah baca ya itu juga berencana untuk memblokir sih. Cuman sampai saat ini juga belum ya, tapi ya rencana ada wacana ya, ke situ, ada wacana ke situ ya. Gitu. Kalau dari gue, karena gue belum awam ya, gue belum pernah coba ChatGPT. Sebenarnya apa sih ChatGPT itu apa sebenarnya sih? Nanti kita buka bareng-bareng ya. Tapi yang sementara gue tahu ini adalah di dalam ChatGPT itu ada sebenarnya di dalam itu adalah robot AI, artificial intelligence ya kan. Pasti kita tahu dong. Bentar, ini maksudnya begini. Ini maksudnya kalau lu bilang tadi apa emang itu software, apps atau website? Maksudnya by apps gitu. Jadi dia by web tuh. Nah itu dia. Sepengetahuan gue yang berdasarkan informasi yang gue dapat, dia tuh akan jadi kayak seperti Google. Tapi lebih powerful lagi. Google itu kan ada apps-nya, ada webnya, ya kan? Ada juga memang dia terintegrasi API dengan API itu kan ya, dengan aplikasi-aplikasi lain. Nah ini seperti itu. Dia bisa masuk ke Excel. Jadi Excel nanti di feeding bisa pakai ChatGPT. Kan ngeri ya. Jadi kita minta rumus dari ChatGPT tentang Excel. Yang nggak tahu Excel bisa langsung tahu, ya kan? Nah, ya itu yang membahayakannya, yaitu mungkin kalau gue flashback ke zaman dulu ya, ketika kita berhitung masih menggunakan sempoa ya kan, atau ini ada kalkulator ditemukan, itu kan membuat ya kan agak mirip seperti itu, toolsnya agak mirip seperti itu ya kan. Hitungannya kayak itu ya, istilahnya kalau sekarang itu apa sih istilahnya kalau orang mau cari gampangnya itu loh. Jadi istilahnya cheat. Istilahnya cheat. Ya. Cheat selingkuh ya. Oh, enggak ya. Cheat, oke. Sebenarnya kayak gitu ya. Berarti segala hal bisa dilakukan jauh lebih mudah kan gitu. Benar. Iya, dia kayak model cheat sih. Tapi yang parahnya lagi, kalau cheat itu kan terbatas ya, dengan scope tertentu, dengan dia dibatasi. Ya udah, misalnya scope ruang lingkupnya segini ya segini. Kalau dia tuh enggak, yang membahayakan. Aja ya. Dia bisa belajar. Dia bisa belajar di dalamnya dan dia bisa berkembang. Nah makanya di ChatGPT itu dia di shutdown di tahun 2021. Bisa down untuk dia nggak belajar dulu nih. Gila gak lo, sampai begitu. Tapi tetap bisa digunakannya dari mulai kemarin di Juni 2022 udah dirilis. Tapi robot AI-nya itu di shutdown di 2021. Jadi dia hanya punya data 2021 ke bawah. Kalau kita tanya di 2022 dia nggak akan bisa gitu. Jadi kalau tanya pemilu nggak bisa, nggak tahu. Berarti kalau seumpama nih ya, kita tanya gitu ya, berapa nomor kartu kredit lo? Gitu. Atau bagaimana cara menghack ini pasti yang mungkin di Google terbatas gitu ya, tapi di robot AI bisa lebih itu. Kalau selama ini pengalaman lu yang gue pernah coba ya, yang gue udah pernah coba ya. Apa yang lu coba? Jadi gue memang awal-awal pas gue buka, gue nanya seperti itu. Gue tanya bisa nggak? Gue lebih ke, karena gue basicnya e-commerce, basicnya jualan gitu kan, jualan di online. Gue nanya nih, bisa nggak tahu mengenai Shopee yang saat ini sedang laku tuh jenis produknya apa aja gitu. Terusnya dengan range ininya, umurnya apa segala macam apa aja dia langsung jawab. Oh berarti lu minta database ya sih? Ya kayak database gitu ke dalam gitu kan. Dan itu berhasil? Nah itu dia enggak ternyata. Gue kirain berhasil. Kalau berhasil gue diem pasti kayaknya. Gue langsung ngatik. Jadi dia nggak bisa masuk ke dalam ranah privacy.
di dalam informasinya seperti Berarti itu. masih tetap ada batasnya ya dia. Iya, Jadi, benar. Bukan seperti Tuhan yang tahu maha segalanya. Yes, jadi kalau gua sempat ngikutin beberapa podcast tentang ChatGPT ini, kayaknya agak sedikit ada yang terlalu berlebihan gitu loh diceritakannya. Padahal nggak seperti itu juga sih, masih ada batasannya. Pertama, dia di shutdown di 2021, artinya dia nggak belajar dulu nih, dihentikan dulu ya kan. Dan informasi di 2021 ke atas dia belum dapat. Kedua, dia batasannya privacy dia nggak bisa. Gue tanya misalnya contoh, tapi kalau yang Mr. X bilang hack itu asal bahasanya jangan hack ya. Bahasanya tuh gini, orang teknis yang tahu tuh, orang teknis komputernya yang tahu. Misalnya kita kasih contoh mengenai skrip dalamannya dalamannya website itu. Nih skripnya seperti ini. Apakah ada bahasa standarnya? Apakah ada celah untuk kita bisa masuk? Dia bisa ngasih tahu, cuy. I see. Intinya ketika kita emang benar-benar pengen berhasil, in details ya. Jadi benar-benar kita harus tahu apa yang mau kita cari di sana. Benar. Jadi cuma general, rasanya juga informasi yang dikasih akan general juga kan? Itu. Dia jadi kayak belajar. Lu maunya seperti apa nih? Kasih contoh. Nanti dia akan pelajari. Dari contoh itu yang kita kasih, nanti dia akan relate, dia akan sambungin dan akan bisa subuhkan gitu datanya. Jadi gue pernah kasih coba gini, kemarin kan ya anak-anak tuh bikin sajak, bikin puisi gitu kan ya, yang kegalauan gitu kan. Ya sembroh. Kebetulan itu gua copy kan, gua masukin, gua bilang gini, tolong buatkan puisi mengenai kegalauan hati dengan contoh seperti ini. Gua copy, jadi mirip dikirim sama dia. Gila loh. Gila itu. Makanya banyak kekhawatiran untuk ini mungkin enggak ya, kalau yang dia bisa masuk ke ranah privacy enggak, untuk dia ngelihat masa depan enggak seperti Tuhan atau tuh ya nggak tahu ya, gua nggak tahu ya. Nanti nextnya ya. Mungkin kalau lu kepikiran bikin saja begini, gue juga kepikiran mau coba bikin lagu galau plus part. Itunya kali ya. Kayaknya bisa kalau itu. Tapi lu contohin dulu nih partnya seperti apa. Nanti dia akan rangkum tuh. Jadi dia akan tiba-tiba udah jadi lagu hits. Wah. Ternyata yang ciptain bukan orang. Itu mungkin bisa juga. Jadi makanya yang terancam itu adalah copywriter, ya kan? Yeah. Copywriter satu, kedua dia bisa bikinin keamanan negara juga dong pastinya dong. Nah kalau keamanan negara nih gue belum tahu sih ya. Kalau seumpama Kominfo ini menurut wacana yang Kominfo Indonesia sampai masuk dan akan ada wacana untuk ngeblokir. Saya nggak tahu nih kenapa nih ya. Apa ada hubungannya karena masalah izin atau masih masalah izin ya kedua. Yang kedua mungkin masalah ada beberapa masalah ketahanan negara kan. Security ini kan, cyber security. Karena jangankan ChatGPT robot AI, ya kan? Bahkan setara Pokemon Go, game Pokemon Go yang orang keliling-keliling cari Pokemon, ya kan? Itu digunakan oleh salah satu negara untuk sebagai mata-mata pakai Pokemon Go, apalagi ChatGPT gitu loh. Makanya wajar mungkin ya kalau negara itu agak khawatir gitu loh, agak takut ya, mungkin di dalamnya disusupi apa ya, bisa jadi gitu loh. Kita nggak tahu ya, namanya orang pintar gitu. Karena ini akan berkembang terus. Dia belajar terus cuy. Ngerinya itu. Dia belajar terus. Sampai gue bilang, gue pernah coba nih
bahasa alay dong, bikinin bahasa alay. Dia ngasih loh bahasa alay. Ya tapi kayaknya kalau ngomong doang nggak dicoba nggak asik kayaknya. Nah, kalau lu coba deh, lu bikin Kita coba ya. sesuatu yang mungkin teman-teman suka nih, mungkin bukannya soal yang tadi gua bilang mungkin cinta-cintaan kayak atau apa. Mau nanya alay nih, kayaknya mau nanya alay. Bebas lah ya. Biar Iya. mungkin yang mau coba mungkin ya jadi bisa tahu juga. Iya. Menarik loh. Kita sharing screen ya. Boleh. Coba aja. Oke, wait. Ini tampilannya tuh seperti ini. Oh, oke. Tampilannya tuh seperti ya. Intinya website sebenarnya ya. Sementara dia website. Cuma ketika gua masuk ke dalam web resminya, ternyata dia itu masih ada ininya yang lain, terafiliasi dengan yang lain gitu. Kalau gue lihat di share screen lu ya, yang di itu yang di pinggir itu emang udah bawaannya kayak gitu ya? Oh bukan, ini gue nanya. Oh ini intinya lu yang udah pernah Ini pertanyaan gue deh. Yes. Untung lu Ini gak yang pernah gue tanya soal bokep-bokep di sini, untung aman. Gak ada. Berarti tahu dong pikiran gue seperti apa. Aman. Karena coba itu ngapain ditanya gitu loh. Kalau tinggal nonton. Boleh. Yuk kita coba yuk. Nah, jadi kita coba nih. Jadi gini, awalnya kita dari sini kan. Ya. Jadi alamatnya nih, kalau teman-teman mau coba buka, nah ini dia chatopenai.com, chat.openai.com. Atau ntar aja lu cantum di description biar bisa. Mungkin teman-teman mau coba apa namanya? Wajib coba sih. Iya, mencoba supaya tahu gimana kegunaan atau emang berguna lah buat teman-teman. Ya kali-kali bisa buat dapet jodoh. Buat curhat, teman curhat bisa coy. Bukan bisa kan ya? Wah kalau cuan sih udah pasti. Nah beberapa ini gue udah pengen jadi cuan gitu. Jadi gue karena gue juga voice over gitu, tapi voice over yang males bikin scriptwriter. Oh, nah ini obatnya. Salah satu cheatnya ini. Anda seperti menemukan tempat untuk menemukan cheat ini. Itu dia, males kan kalau kita udah ngomong tapi kita bikin dari awal gitu kan. Nah akhirnya dengan adanya ChatGPT, salah satu yang gue minta scriptwriternya adalah ini ya. Kita coba nih di sini ada historinya. Nah ini dia, gue kemarin tuh nanyain mengenai buatkan script copyright konten TikTok durasi 20 menit, segmen usia 25-40 tahun dengan tema membahas 5 marketplace besar di Jepang saat ini. Nah dia langsung bikin loh, sampai dia kasih bener-bener ininya loh, alurnya. Pertama lo harus stepnya intro musik play. Gila loh, dikasih dulu intro musik play, ya kan? Baru lo baca. Hai teman-teman, selamat kembali di kanal TikTok kami. Kali ini kita akan bahas 5 marketplace besar di Jepang saat ini yang harus kamu ketahui. Asik kan? Gue dengan mudahnya kan, langsung bikin TikTok kan, apapun itulah gitu. Nah, cobalah teman-teman inilah sesuai dengan minat teman-teman. Nah, kita mulai dengan yang baru ya, New Chat. Kalau teman-teman mulai dengan yang baru ke New Chat. Nah di sini ada New Chat ya, bukan WeChat ya. New Chat. Kalau New Chat nanti beda aplikasi lagi. Ya, New Chat loh ya. Wah, tapi ngomong kalau New Chat ada robot AI-nya, gawat nggak sih? Bahaya. Gawat nggak sih? Jadi dia bisa menganalisa kebutuhan kita. Saya bukan pengguna. Bukan pengguna ya, tapi penikmat. Oke, yuk kita mulai. Yuk. Aduh, ada ChatGPT. Nah, di sini kita bisa langsung typing aja. Dia bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bahkan gue tanya, sempat gue tanya, lu bisa bahasa Sunda gak? Bisa bahasa Makassar, lu bisa sih. tapi kayaknya memang karena referensi, nah ini ChatGPT ini dia kan narik data dari internet kan, referensinya. Nah dia masuk sini karena referensinya mungkin kurang, jadinya nggak terlalu inilah.
Gitu. Nah, coba Mr. X mau nanya apa yang ada di benak Mr. X apa sih? Belum kepikiran nih. Mungkin kalau lu udah tanyain, gue baru tahu apa yang mau gue tanyain ini contohnya gitu. Gue masih belum ada yang mau tanyain. Apa ya? Apa yang lagi rame nih? Yang lagi rame nih. Mungkin saat ini orang lagi bahas nih. Kalau nggak salah di internet ya. Oke. Rame-rame soal child free, sumpama. Oke. Kita coba cari lah supaya mungkin apa sih keuntungan child free atau apa kayak gitu atau bagaimana hack ya soal child free lainnya gitu lah. Apa sih? Gue nggak ngerti ya bahasa detailnya kayak apa, cuman lu bisa ituin sih. Kita kalau sebenarnya ini gue sih masih terus belajar juga ya, karena kenapa harus dipelajari? Karena ini seberapa besar, seberapa tajamnya pertanyaan kita itu menentukan detailnya dia akan menjawab. Gitu. Kalau enggak gini aja, coba bikinin aja lah yang tadi gua sempat ngomongin, bikinin aja lirik lagu galau kayak atau apa dengan coba ya dengan coba buatkan partiturnya atau bagaimana gitu. Kalau partitur gua belum tahu sih, tapi kalau coba aja kali aja irama musiknya atau apa lu bikin. Coba buatkan satu lagu galau untuk anak usia 25 sampai 30 25-30 tahun nggak bisa disebut anak sih. 15 lah ya. Ya 15 sampai 30 lah. 15 sampai 30 tahun. Berikut partitur gitu ya. Nadanya. Coba kita lihat nih guys. Wih, tentu tak ada yang sama lagi. Kau pergi tinggalkan diriku, hanya senyuman pahit di hatiku. Dia sampai ada chorusnya loh, partiturnya loh. Oke, yang bisa main gitar atau apa gitu. Ini tapi jangan-jangan lagu orang lagi tiba-tiba. Nah, coba kita tanya. Jadi, dia gini deh. Dia bisa langsung ditanya aja, apakah ini lagu salah seorang? Apakah ini lagu orang lain? Bisa langsung ditanya dia. Dijawab apa? Kayaknya tidak. Lagu ini hasil karya saya. Keren. Belum. Oke. Lu mesti catet tuh buat yang orang bisa main gitar ya? Atau main itu. Gue baca dulu liriknya nih, bentar. Mana? Kau pergi tinggalkan diriku. Hanya senyuman pahit. Kau bilang cinta tapi kau salah. Sekarang ku terdiam tak tahu harus bagaimana. Kini hatiku hampa, tak ada yang sama lagi. Ku mencoba melupakanmu tapi kenangan. Ini sepertinya kok relate banget buat anak muda-muda nih kayaknya ya, yang iya loh. Kok relate sama gua sih? Oh enggak. Anak muda ya. Jangan. Ntar bahaya. Karena ada banyak hati yang harus dijaga, hati orang-orang maksudnya begitu. Oh iya. Jangan. Tapi keren sih, menurutku keren sih. Kita coba lagi. Ini kan lagu galau nih, kita coba lagi. Kita bikin lagu, ya buatkan lagu bahagia. Pakai bahasa Inggris, berikut paradunya. Benar. Bahagia karena cinta. Oh iya, benar. Range usia 20 sampai 35 tahun, menggunakan Inggris. Berikut dengan partitur nada. Kita lihat. Tentu Crazy in Love. Udah kayak lagu. Udah kayak judul lagunya Beyonce nulis ya. Oh gitu. Wow. Partiturnya beda loh sama yang tadi. Iya gila loh.
Udah lu dapat 2 lagu, lu udah langsung anu aja, apa tuh namanya? Patenkan aja. Tapi ini kena copywriter nggak ya? Copyright nggak ya? Kena copyright nggak? Lu coba tanya aja kalau dipublish bisa Kalau kena copyright nggak? Apakah Terkena terkena. Jadi lu bisa curhat cuy, lu bisa dia bisa bikin ini loh. Saya tidak memiliki hak. Waduh, gila. Gila, karya apapun yang saya hasilkan. Gila, tidak bisa mempunyai hak cipta, tidak memiliki hak cipta dan hak eksklusif untuk mengklaim karya apapun yang saya hasilkan. Jika Anda memutuskan untuk mempublikasi lagu tersebut, penting untuk memperhatikan hak cipta dan peraturan yang berlaku di negara Anda. Dan pastikan bahwa karya yang dihasilkan tidak melanggar. Dia lebih ke aja peraturan. Iya, saran. Kalau dianya sih enggak. Kalau enggak ya? Kalau dia enggak. Konsultasi dengan waduh. Gila loh. Astaga. Coba kita lihat nih, kita agak nakal ya. Kadang sometimes itu orang lihat mungkin video bokep kali ya. Kita itu coba kita lihat. Iya mungkin yang video bokep yang nggak terpublish seumpama kayak itu. Contoh seumpama video bokep pejabat kayak atau apa yang tidak terpublish. Bisa nggak ya dia tahu ya? Coba ya kita tanya, apakah kamu punya link koleksi? Oh ya, koleksi video berupa link. Berupa link video apa? Porno pejabat Indonesia Indo. Siap. Coba kita lihat jawabannya, gue penasaran juga sih. Wah, bagus dong. Berarti salah satu batasan yang batasannya mereka untuk kita nyoba, jadi kita bisa tahu batasannya. Jadi tahu kan? Ya, ini dia. Maaf, saya sebagai AI language model tidak memiliki akses ke konten pornografi atau konten ilegal lainnya. Nah, ini perlu diketahui. Jadi dia nggak berusaha untuk masuk ke ranah ilegal, privacy ilegal. Sampai pernah gue nanya sarkas aja, tolong dong buatin lelucon sarkas, dia nggak bisa. Gitu. Saya tidak mengizinkan atau mendukung penyebaran konten semacam itu. Saya didesain untuk memberikan layanan yang bermanfaat dan menghargai etika dan moral dalam memberikan jawaban. Jika Anda memiliki pertanyaan lain yang sesuai dengan etika dan moral, saya akan senang hati membantu Anda. Nah, menarik sih. Ya, dari 3 kali kita coba ini sebenarnya udah bisa dijelaskan, menarik sih. Ya, mungkin teman-teman kan mungkin kebablasan ya tanya-tanya. Ini udah ada jawabannya bahwa tetap walaupun dia AI dia masih punya batasan, dia tidak mengakses yang ilegal dan juga konten pornografi. Bagus sih, benar. Jadi harusnya seperti ini. Kenapa Kominfo harus itu dia punya wacana buat untuk apa ya? Di take down ya. Menurut saya sih bagus sih, terutama untuk itu yang buat orang-orang yang mungkin lagi seret nggak punya inspirasi kayak tadi bisa keluar. Iya. Nggak ngerti juga gimana ya. Mungkin ada kekhawatiran yang kita nggak tahu, ya kan? Karena setiap ini kan ada back end-nya nih. Ini kan yang dikeluarin ya kan. Mungkin di dalam back end-nya ini, di dalam back end website-nya ini ada sesuatu yang mungkin membahayakan negara gitu kan, membahayakan rahasia-rahasia negara. Mungkin juga kita nggak tahu lah ya. Tapi kalau sebatas untuk digunakan oleh orang lain, orang pada umumnya, mereka udah punya ini kok, udah punya polisi sendiri. Ya kan? Udah nggak yang coba deh kita tanya tentang masa depan. Iya kan? Ada orang yang berpikir, oh ini bisa nih, nanya masa depan nih, bahaya nih. Kita tanya aja, tentang apa? Coba, yang menang pemilu, menurut pendapat Anda,
pendapat Anda sebagai robot AI yang memiliki data, akses data, big data di internet yang memenangkan pemilu presiden di Indonesia tahun 2024 kira-kira siapa gitu ya? Coba kita lihat. Sebagai CNN untuk memberikan informasi. Gila lah, netral ya lah. Karena saya tidak memiliki pendapat faktor dari performa kandidat saat mencoblos nanti. Saya selalu menyediakan informasi dan data objektif. Gitu. Jadi dia bener-bener ini loh. Nggak keluar dari koridornya gitu loh. Iya sih, nggak keluar dari koridornya. Jadi harusnya sih oke sih. Ya. Oke sih. Ini contoh yang kita kasih kan ke teman-teman. Teman-teman bisa coba. Yes. Nanti bisa di komen. Telah coba apa aja, ya kan? Ya. Sama mungkin teman-teman juga selain komen nanti next konten maunya kita bahas soal apa gitu. Ya, kan benar. Karena ya kita pertama ya udah lama nggak konten. Kita mulai lagi, yes. Mulai lagi. Jadi mungkin ada banyak yang miss lah, dan ya karena personelnya juga cuma 2 orang. Ya biasanya akan lebih rame kalau lebih banyak orang kan. Cuman ini ya oke lah. Untuk sementara boleh. Sebagai awalan lagi, ini cukup menarik sih, konten yang menarik tentang ChatGPT ya. Jadi buat teman-teman bisa coba, tapi yang pasti jangan gunakan untuk hal-hal yang buruk. Jadi kalau kalian punya sesuatu yang emang ingin ditanyakan atau bisa menambah informasi atau menambah kayak kemampuan kalian secara personal, boleh lah. Benar, untuk mengasah keahlian, untuk coba-coba ya belajar bahasa, belajar ini bisa loh kalau dia loh seperti itu. Gitu. Oke deh kalau gitu. Jadi kita terlalu lama kita ngobrolnya. Nanti karena sudah lama juga ya. Iya, karena coba-coba. Jangan lupa tuh, mungkin teman-teman yang tadi ngelihat di akses kita yang untuk nyoba lirik lagu, mungkin dicoba hasilnya kayak apa. Ya mungkin bisa dikirim lagunya, dicoba nyanyiin dengan baik. Ya kali-kali kita bisa ngasih hadiah tuh buat yang bisa nyanyiin dengan baik. Oh iya, benar-benar ini dia lagunya ya. Ini lagunya. Nanti mungkin kita taruh di ini ya, ditaruh di deskripsi. Boleh. Lagunya 2 lagu ini kalau ada teman-teman yang mau mendengarkan, mencoba boleh. Yang bagus tadi siapa tahu bisa kita kasih gitu. Mantap. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Sobat Podcast dimanapun kalian berada. Saya Rock Al-Karburator. Dan saya Mr. X. Sampai jumpa di next konten. See ya. See you. Dadah. Bye.